Salve! Salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam Injil hari ini, Yesus memberitahu kita bahwa siapa saja yang mengakuinya sebagai Mesias di depan manusia, Yesus juga akan mengakuinya di hadapan para malaikat Allah. Dengan kata lain, orang yang mengenal dan beriman kepada Yesus, ia juga akan diakui Yesus di depan para malaikat Allah sebagai warga kerajaannya. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mengakui atau menolak Yesus, Yesus juga akan menolaknya di hadapan para malaikat Allah. Jika kita tidak ingin disangkal atau ditolak oleh Yesus, sebaiknya kita percaya dan beriman kepada Yesus. Yesus sendiri mengakui bahwa orang yang berkata melawan dirinya akan diampuni. Tetapi orang yang menghujat Roh Kudus, orang itu tidak akan diampuni. Di sini Yesus tidak bermaksud menempatkan Roh Kudus lebih tinggi dari pribadi yang lain, sehingga dosa terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni dan dosa terhadap yang lain dapat diampuni. Menyangkal Yesus atau melawan Yesus dalam perkataan adalah dosa. Dosa adalah pembangkangan terhadap Allah atau perbuatan yang dilakukan sebagai penghinaan terhadap Allah. Pada prinsipnya, dosa adalah suatu kesalahan yang membuat manusia membelok dari tujuan awal ia diciptakan dan tujuan akhir dari hidupnya, yaitu bersatu dengan Allah. Dosa pada dasarnya adalah melawan Allah dan tidak dapat dipisahkan antara dosa melawan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Karena tiga pribadi tersebut adalah Allah yang satu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mengapa orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni? Karena menghujat Roh Kudus adalah dosa, dan bukan lagi sekadar dosa ringan atau dosa berat, tapi dosa yang diperbuat oleh manusia sebagai bentuk penolakan, yaitu tidak menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Roh Kudus merupakan roh penghibur atau parakletos yang diutus oleh Allah Bapa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai roh penghibur, Roh Kudus memberikan kepada manusia petunjuk untuk melakukan tindakan yang baik dan benar dalam hati nurani manusia. Roh Kuduslah menuntun manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus juga memberikan dan menawarkan keselamatan kepada manusia melalui pertobatan atas segala pelanggaran dan kesalahan yang dilakukannya. Maka, menghujat Roh Kudus berarti manusia bukan saja menghina Allah, tapi juga menolak Allah dan keselamatannya, dan juga menolak Tuhan kita Yesus Kristus.
Menghujat Roh Kudus bukan pertama-tama berarti menjelek-jelekan Roh Kudus atau berkata-kata melawan Yesus, tapi menolak tawaran keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Roh Kudus mengarahkan manusia untuk melihat kebenaran yang nyata dalam diri Yesus Kristus, sehingga manusia dapat memahami dan mengerti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dosa manusia. Roh Kudus menggerakkan dan mengarahkan seseorang untuk menyadari akan dosanya. Jika Roh Kudus tidak menyadarkan kita akan dosa, maka kita tidak akan dapat datang kepada Kristus. Tugas utama Roh Kudus adalah menginsafkan manusia dari dosanya. Jika manusia tidak mau insaf, maka ia berdosa melawan Roh Kudus. Adalah benar kalau seseorang menolak Roh Kudus, berarti ia menolak kebenaran dan menolak kasih Allah, serta menolak pengampunan dari Allah. Maka tidak mungkin diampuni baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Roh Kuduslah yang menggerakkan orang percaya untuk hidup semakin hari semakin menuju keserupaan dengan Kristus. Roh Kudus mengerjakan penyucian bagi kehidupan orang percaya. Roh Kudus juga menjadi pembimbing dan akan memberikan jaminan keselamatan bagi orang percaya. Roh Kudus akan menjagai, memelihara iman orang percaya untuk tetap bertahan sampai akhir. Roh Kudus tidak akan pernah lalai untuk mengontrol orang percaya, sehingga dapat terjadi kemungkinan terburuk, yaitu menghujat Roh Kudus. Ketika orang percaya jatuh ke dalam dosa atau gagal melakukan kehendak Allah, Roh Kuduslah yang bekerja menggerakkan hatinya. Roh Kudus juga menjadi pengajar, yaitu mengajarkan orang percaya untuk memahami apa yang Yesus ajarkan. Ia berperan untuk menolong orang percaya dalam memahami kitab suci. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sebagai orang Kristen, mungkin kita akan berpikir bahwa kalau saya menghujat Roh Kudus, berarti saya pasti tidak akan diampuni selamanya. Nampaknya ini menjadi hukuman yang kejam, karena tidak ada pengampunan lagi bagi mereka yang telah menghujat Roh Kudus. Perkataan Yesus di sini seakan menjadi bumerang bagi sebagian orang Kristen. Atau mungkin orang Kristen mulai curiga dengan dirinya sendiri. Jangan-jangan saya pernah menghujat Roh Kudus, pasti saya tidak diampuni. Ada ketakutan besar kalau menghujat Roh Kudus pasti tidak akan diampuni, karena mendapat hukuman kekal. Menghujat Roh Kudus dikatakan sebagai dosa yang mematikan, karena berdampak pada kekekalan. Atau dosa ini bukanlah dosa biasa-biasa saja, karena menghujat Roh Kudus berarti menghina kuasa roh yang ada di dalam diri Yesus. Karena menghujat Roh Kudus berarti menolak terhadap roh yang melaluinya kita dapat mengenali Yesus Kristus. Menghujat Roh Kudus adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya dengan menolak pekerjaan Roh Kudus dalam diri Yesus, sehingga mereka menolak segala kebenaran tentang Yesus, menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menghujat Roh Kudus tidak dapat dilakukan oleh orang percaya, karena Roh Kudus telah ada, telah tinggal di dalam diri orang percaya. Bahkan sekalipun ada peluang untuk menghujat, namun Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya itu pasti tidak akan tinggal diam. Ia pasti akan menjalankan perannya sebagai pribadi Allah. Di zaman sekarang, meskipun tidak ada penghujatan terhadap Roh Kudus, namun kita mesti ingat bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu terus-menerus menolak karya Allah melalui Roh Kudus dan tidak percaya pada Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat. Apabila seseorang mati dalam keadaan tidak percaya, tidak ada pengampunan yang bisa diberikan. Orang yang menolak percaya kepada Yesus, itu berarti ia menolak dorongan Roh Kudus, dan itu adalah penghujatan yang tidak akan diampuni.
Ingatlah bahwa tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Asalkan dengan rendah hati, kita mau mengakui kesalahan kita dan bertobat, serta kembali percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.